Nama saya Dahlia Roslin Mekagingge dengan NIM 2314201103 kelas A3 semester 2 mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Escape Enkes dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan materi tentang infeksi nosokomial. Mari kita masuk ke video berikutnya. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial juga disebut infeksi terkait layanan kesehatan. Gejala infeksi nosokomial. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk dengan dahak kental. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, nyeri otot. Yang kelima, sesak nafas, dan lain-lain. Penyebab infeksi nosokomial ialah suntikan yang tidak aman dan seringkali tidak perlu. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, cuci tangan. Salah satu langkah paling efektif dalam pencegahan infeksi nosokomial adalah mencuci tangan secara rutin dan tepat. Tenaga medis dan pengunjung di fasilitas kesehatan harus mencuci tangan sebelum dan setelah menangani pasien, serta sebelum dan setelah makan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, termasuk perawatan peralatan medis dan permukaan yang sering disentuh sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata jika diperlukan saat menangani pasien atau bahan berpotensi infeksius. Yang keempat, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Penting untuk menggunakan antibiotik dengan tepat sesuai petunjuk medis. Pengobatan infeksi nosokomial. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik. Sebelum ada hasil dari kultur, setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Seluruh alat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus, atau lainnya jika memungkinkan segera dicabut. Lalu terapi sportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi debridement dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Baik, kita masuk pada 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan, dan yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri, tangan, dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mencuci. Dan yang kelima, gosok ibu jari tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Itulah materi yang bisa saya bahas di hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika ada yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian video dari saya. Shalom.